mari kita mulai petualangan epik. The Hero Became the Duke's Eldest Son adalah manhwa aksi, komedi, dan fantasi yang luar biasa. Cerita tentang seorang pahlawan yang bereinkarnasi sebagai putra sulung seorang duk, penuh kejutan dan aksi seru. Ayo, tonton hingga akhir untuk mengetahui kelanjutannya dalam 68 chapter, siap-siap terhibur. Aden Albireo, seorang pahlawan yang dikenal sebagai hero karena telah menyelamatkan dunia dari Demon Lord, ternyata memiliki nasib yang tidak terduga. Setelah membunuh Demon Lord, dia dikutuk dan menjadi pembunuh berantai. Kekuatan yang dikenal sebagai Magic Seal membuatnya terjebak dalam situasi yang sulit. Dalam kegelapan yang pekat, Aden merasa seperti terjatuh tanpa dasar dan ingin membalas dendam kepada mereka yang telah mengkhianatinya. Namun, kehidupan Aden mengalami perubahan besar ketika dia tiba-tiba mendapati dirinya di dalam tubuh seorang lain, bernama Remes. Ibu Remes, yang bernama Remes juga, menyambutnya dengan hangat dan mengatakan bahwa Remes telah tertidur selama beberapa hari. Aden yang masih bingung, menyadari bahwa dia telah kembali ke masa 15 tahun sebelumnya, sebelum menjadi Demon Lord. Dengan kekuatan yang masih ada, Aden bertekad untuk mengubah nasibnya dan membalas dendam kepada mereka yang telah mengkhianatinya. Dia juga menemukan bahwa dirinya memiliki julukan King of the Mercenaries dan ingin tahu lebih banyak tentang identitasnya yang sebenarnya. Ketika masih kecil, Aden Albiret memiliki banyak pengalaman berkelahi. Suatu hari, dia bertemu dengan Master Falcon, yang kemudian mengambilnya sebagai murid. Master Falcon melatih Aden untuk menjadi prajurit bayaran terbaik, dan Aden menjadi terkenal sebagai Dragon Slayer King setelah membunuh Crazy Dragon. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa Raja Prajurit Bayaran memiliki seorang murid. Saat ini, Aden telah bergabung dengan keluarga Duk dan menjadi tuan muda. Namun, dia tampak berbeda dari biasanya, dan orang-orang mulai memperhatikan perubahan tersebut. Aden sendiri merasa bosan dan mencari sesuatu yang menarik. Dia kemudian mengunjungi tempat latihan ksatria dan bertemu dengan seorang ksatria magang bernama Bazan. Aden memutuskan untuk melakukan sparring dengan Bazan, dan pertarungan dimulai. Meskipun Bazan memiliki kekuatan yang lebih, Aden menunjukkan kemampuan yang tidak terduga dan berhasil memukul mundur lawannya. Setelah sparring dengan Karl, Aden Albireo merasa segar dan siap untuk melanjutkan harinya. Ia berencana untuk memanfaatkan tubuhnya yang baru sebagai putra Duk untuk meningkatkan kemampuannya. Aden tahu bahwa ia masih belum sebanding dengan orang-orang hebat seperti The Night King, The Iron Blooded Saint, dan The Great Archmage. Ia harus meningkatkan kemampuannya jika ingin mencapai tujuannya. Aden membeli beberapa bahan berbahaya, termasuk Hellflower dan tanaman beracun lainnya. Ia berencana untuk menggunakan metode rusak dan sembuhkan untuk memaksakan tubuhnya sampai batasnya. Dengan menggunakan Holy Potion kualitas tinggi, Aden yakin bahwa ia dapat meningkatkan kemampuannya dengan cepat. Saat Aden memulai latihannya, ia merasa sakit sekali. Namun, ia tetap melanjutkan karena yakin bahwa metode ini akan membuatnya lebih kuat. Tiba-tiba, Aden mendengar suara yang tidak biasa. Ia mencari sumber suara tersebut dan menemukan bahwa itu adalah suara dari King of Dragon Slayer. Aden merasa penasaran dan ingin tahu apa yang terjadi. Underlord muncul kembali, membuat Aden Albireo terkejut. Aden tidak bisa memahami bagaimana Underlord bisa hidup kembali, karena dia telah melihatnya mati dengan kedua matanya. Underlord menjelaskan bahwa dia telah mentransfer jiwanya ke dalam tubuh Aden sebelum dia mati, sehingga Aden sekarang menjadi tuan rumah bagi jiwa Underlord. Aden masih terkejut dan tidak percaya, tetapi Underlord menjelaskan bahwa dia telah mencoba menggunakan kekuatan naga untuk memutar balik waktu. Namun, rencana itu gagal karena Aden telah membunuh Underlord. Underlord kemudian mengungkapkan bahwa dia telah lelah dan ingin tidur, yang membuat Aden merasa aneh. Saat ini, Aden telah memiliki Underlord di dalam tubuhnya selama sebulan dan mereka sering berbicara. Underlord menjelaskan bahwa dia dulunya adalah makhluk yang dikutuk untuk menjadi bawahan Demon God, tetapi ikatannya dengan Demon God telah terputus. Aden masih mencoba memahami situasi ini dan Underlord menjelaskan bahwa dia telah berubah sejak meninggalkan Demon God. Lowe, seorang kesatria, sedang mencari obat untuk penyakitnya, Mana Severances Syndrome. Ia bertemu dengan Cassie, seorang alchemis dari ras Beastkin, yang sedang melakukan riset tentang penyakit tersebut. Cassie mengatakan bahwa penyakit Lowe tidak bisa disembuhkan, tetapi ia memiliki resep obat yang bisa membantu. Namun, Cassie membutuhkan bantuan Lowe untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Lowe setuju untuk membantu Cassie, tetapi dengan imbalan, Cassie harus menyembuhkan lengannya. Cassie mengatakan bahwa ia tidak bisa menyembuhkan lengannya, tetapi ia bisa membantu Lowe dengan memberikan resep obat.
Loe kemudian meminta Cassie untuk memulihkan lengannya sebagai imbalan untuk membantu Cassie dalam risetnya. Cassie setuju, tetapi dengan syarat bahwa Loe harus memberikan cincin Ring of Swiftness miliknya. Loe awalnya enggan, tetapi setelah Cassie menjelaskan pentingnya cincin itu, ia setuju untuk memberikannya. Dengan demikian, Loe dan Cassie telah membuat kesepakatan, dan Loe akan membantu Cassie dalam risetnya di rumah Duke Remes. Tuan Muda Karl, putra sulung Duke, telah menghilang di Monster Mountain bersama beberapa kesatria. Berita ini membuat semua orang panik, terutama adiknya yang sangat peduli. Adiknya pun memutuskan untuk menyelamatkannya, tetapi dia dilarang oleh Dragon Slayer King karena bahaya yang mengancam. Namun, adiknya tetap bersikeras dan akhirnya diperbolehkan pergi dengan hati-hati. Saat mencari, mereka menemukan jejak para kesatria yang menghilang dan menyadari bahwa mereka diserang oleh goblin biasa, tetapi dengan kecerdasan yang rendah, sehingga jejak mereka dihapus. Mereka menduga ada Hobgoblin, musuh yang sulit dikalahkan, bahkan oleh kesatria. Mereka memutuskan untuk kembali dan bersiap-siap, tetapi kemudian memutuskan untuk membawa anjing pelacak yang diberi potion peningkatan indera penciuman. Setelah menggunakan anjing pelacak, mereka menemukan desa Goblin dan melihat Tuan Muda Karl serta kesatria lainnya. Mereka menyadari bahwa ada 3 Hobgoblin, musuh yang sangat kuat, dan mempersiapkan diri untuk pertarungan. Mereka memutuskan untuk menyelamatkan para sandera dan kabur bersama mereka. Aden memerintahkan Cassie untuk memberikan cincin khusus, yang kemudian diaktifkan untuk mendapatkan kecepatan luar biasa. Dengan cincin ini, Aden merasa lebih percaya diri, bahkan bisa merasakan peningkatan kapasitas mananya. Namun, setelah mengalahkan troll, Aden merasa lelah dan menyadari bahwa dia masih lemah. Ia bertemu dengan makhluk aneh yang bisa berbicara dan mengaku sebagai bagian dari dirinya sendiri, yang kemudian diberi nama Curse, karena merupakan kutukan yang menempel padanya. Curse ini menunjukkan kemampuan unik dan bisa berinteraksi dengan Aden. Sementara itu, Aden juga mengunjungi Cassie untuk memeriksa kondisi Loe, yang telah sembuh dari penyakitnya dan bersumpah untuk mendedikasikan hidupnya kepada Aden. Loe kemudian ditugaskan untuk melakukan pekerjaan fisik sebagai tugas pertamanya. Aben tiba di sebuah tempat yang ramai, di mana seorang pedagang menyambutnya dengan hangat. Pedagang itu memuji troll yang Aben bawa, mengatakan bahwa itu adalah bahan yang langka dan bisa mendapatkan harga tinggi. Aben berencana menggunakan hasil penjualan troll untuk membeli tanaman herbal, tetapi pedagang itu mengungkapkan bahwa tanaman yang Aben inginkan sebenarnya adalah tanaman beracun. Aben kemudian bertemu dengan seorang pria yang disebut Kak Tiriedi, yang merupakan seorang margrave dan memiliki julukan Sword Master. Kak Tiriedi mendengar rumor tentang Aben yang membunuh troll dan terkesan dengan penampilan Aben. Ia menawarkan Aben untuk bergabung dengan pasukannya, tetapi Aben menolak, percaya bahwa ia bisa menjadi Sword Master sendiri. Aben dan Kak Tiriedi kemudian melakukan taruhan, di mana Aben akan bergabung dengan pasukan Kak Tiriedi jika ia kalah, tetapi jika Aben menang, Kak Tiriedi harus memberinya pedang legendaris Beelzebub. Pertarungan antara Aben dan Kak Tiriedi pun dimulai. Seorang pria menghina kemampuan pedang lawannya, menyebutnya seperti prajurit bayaran sampah. Lawannya, yang memiliki kemampuan pedang unik, menantang pria itu untuk mencobanya. Pria itu terkejut ketika lawannya menunjukkan kemampuan pedangnya yang luar biasa, meskipun dengan sedikit keberuntungan. Lawannya kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki pedang legendaris bernama Beelzebub, salah satu dari 72 pedang legendaris yang dibuat dari tubuh para lord yang korupsi. Pedang ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda dan memerlukan Blood Pact untuk membuka kekuatannya yang sebenarnya. Pria itu terkejut dan merasa bahwa lawannya telah menyembunyikan kemampuannya. Mereka kemudian membahas tentang pedang legendaris dan syarat untuk membuka kekuatannya. Lawannya menyetujui untuk membentuk Blood Pact dengan pria itu, yang berarti pria itu harus melayani lawannya dan tidak memaksanya meminum Holy Potion lagi. Mereka juga membahas tentang rencana untuk bergabung dengan kelompok pencarian dan menyelidiki tempat yang berbahaya. Ayah pria itu Awe. Di Benteng Attila, suasana tegang melanda ketika para prajurit khawatir tentang serangan monster yang mungkin terjadi. Viscount Tiemon, kepala benteng, menyambut tamu-tamu terhormat, termasuk Tuan Muda Apen Remes, yang dijuluki Troll Master. Namun, rumor tentang julukan itu masih menjadi perdebatan, apakah karena keberanian atau penampilan yang menyerupai troll. Tiba-tiba, terdengar kabar tentang monster yang mendekat, dan para prajurit mulai panik. Viscount Tiemon memerintahkan untuk menutup gerbang benteng, tetapi para prajurit masih terlambat untuk menghadapi serangan monster yang tiba-tiba. Monster Wave tersebut membuat situasi semakin kacau, dan para prajurit berlomba untuk melindungi benteng. Dalam kekacauan itu, Tuan Muda Apen Remes menunjukkan kekuatan luar biasa dengan pedangnya, yang disebut Sword of Gluttony,
dan mulai menyerap energi kehidupan dari monster-monster tersebut. Sementara itu, Dragon Slayer King juga terpengaruh oleh efek pet. Saat itu, Margrave dan Shinigami AE menyaksikan gelombang monster yang mendekat, termasuk troll dan orc yang biasanya bertarung satu sama lain. Mereka terkejut karena monster-monster itu bisa bersatu, yang menurut Shinigami AE hanya bisa dilakukan oleh High Troll. Margrave memerintahkan Lowe untuk memimpin pasukan dan menahan monster-monster itu, sementara dia sendiri akan mencari cara untuk menghadapi High Troll. Shinigami AE menjelaskan bahwa High Troll memiliki kekuatan magic dan fisik yang setara dengan seorang Sword Master, dan bahwa satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan menggunakan kekuatan Beelzebub, yaitu Gluttony Authority yang bisa menyerap eksistensi targetnya. Beelzebub kemudian muncul dan mulai memakan troll, membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Margrave dan Shinigami AE berharap bahwa dengan kekuatan Beelzebub, mereka bisa menghadapi High Troll dan menyelamatkan wilayah mereka. Situasi pertarungan semakin memanas, troll-troll yang berisi dan tidak terkendali membuat lawan-lawannya kewalahan. Beelzeble, yang terus memburu troll-troll tersebut, tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang mereka. Namun, dia menyadari bahwa musuhnya tidak hanya troll-troll, melainkan juga orc-orc yang dipimpin oleh pemimpin mereka. Dragon Slayer King, yang mengamati pertarungan tersebut, memutuskan untuk tidak menyerap orc-orc karena ingin menggunakan mereka untuk keuntungannya sendiri. Dia berencana untuk membiarkan orc-orc hidup sampai Margrave tiba, sehingga dapat memanfaatkan situasi tersebut. Tiba-tiba, High Troll memulai serangan api yang dapat memusnahkan semua lawan-lawannya. Beelzeble harus berlari untuk menghindari serangan tersebut, tetapi dia tahu bahwa tidak bisa menghindar selamanya. Dia memutuskan untuk meminta bantuan Margrave untuk bertahan hidup. Sementara itu, orc-orc tiba-tiba menyerang troll-troll, membuat situasi pertarungan menjadi semakin kompleks. Dragon Slayer King menyatakan bahwa ini semua sesuai dengan rencananya, karena orc-orc dapat digunakan sebagai teman jika dipimpin. Saat itu, kekacauan terjadi karena munculnya makhluk besar yang sangat kuat. Tidak jelas apa yang terjadi, tapi yang pasti adalah kekacauan yang luar biasa. Si pemuda harus menangani situasi ini dengan cepat, tetapi dia merasa bahwa kekuatan lawannya terlalu besar. Dia membutuhkan bantuan dari Curse dan berencana menggunakan kekuatan Dragon Slayer King. Untuk membangkitkan kekuatan ini, dia harus memasukkan demonic energy ke dalam palang perang. Setelah melakukan itu, kekuatan perang pun terbangkitkan. Namun, pemuda itu sekarang menghadapi masalah lain karena kekuatan yang terlalu besar ini membuatnya kehilangan kontrol. Tiba-tiba, muncul seekor phoenix yang langka, yang seharusnya tidak ada di tempat ini. Pemuda itu kemudian menyadari bahwa phoenix ini terbangun karena makanan yang dia muntahkan sebelumnya. Karena itu, Phoenix sekarang memandang pemuda itu sebagai penyelamatnya dan memberinya Phoenix S Blessing yang dapat memberikan ketahanan terhadap api. Ini tentu sangat berguna untuk pertarungan mendatang. Di kota Markelan, yang merupakan kota pagang terbesar di Kekaisaran, terdapat permukiman kumuh yang menjadi tempat tinggal seorang alchemist ahli. Seorang pria bernama Joseph bekerja di sana, dan dia memiliki kemampuan untuk memproduksi elisir tingkat tinggi. Namun, produksinya terbatas, hanya 1 per minggu. Suatu hari, seseorang datang ke tempatnya dan meminta dia untuk meningkatkan laju produksinya. Joseph merasa terancam dan khawatir bahwa jaminannya akan tersakiti jika dia tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Orang itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang bisa membantu Joseph, tetapi juga memiliki reputasi sebagai penipu, pemalak, dan pengancam. Joseph merasa waspada dan meminta orang itu untuk pergi, tetapi orang itu tidak mau bergerak. Joseph, seorang alchemis terkemuka di kota Markelan, memiliki putri yang diculik oleh Cerberus Guild, sebuah organisasi kriminal. Joseph meminta bantuan dari seorang mercenari untuk menyelamatkan putrinya. Mercenari tersebut kemudian bertemu dengan Beelzebub, yang menawarkan bantuan dengan imbalan tertentu. Di markas Cerberus Guild, mercenari tersebut bertemu dengan guild leader yang sombong dan percaya diri sendiri. Namun, mercenari tersebut tidak takut dan dengan cepat mengalahkan bawahan guild leader. Guild leader yang terkejut kemudian menanyakan identitas mercenari tersebut, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Mercenari tersebut kemudian menemukan putri Joseph dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Putri Joseph yang girang dapat bertemu kembali dengan ayahnya, sangat berterima kasih kepada mercenari tersebut. Mercenari tersebut dengan sabar dan penuh empati membawa putri Joseph kembali ke ayahnya, Joseph. Meskipun memiliki kepribadian yang berbeda dari sebelumnya, mercenari tersebut tetap menunjukkan sisi yang peduli dan baik hati. Aben Remes, putra sulung keluarga Duk, menemui seorang pria yang memiliki kemampuan alkimia luar biasa.
Pria itu sangat berterima kasih kepada Aben karena telah menyelamatkan putrinya, dan ia menawarkan untuk membayar dengan apapun yang Aben inginkan. Aben tidak membutuhkan uang, tetapi ia membutuhkan seorang alkimis yang sangat terampil untuk membantu menyelidiki sebuah kasus Severanche Syndrome yang parah. Pria itu kemudian memberikan Aben sebuah elisir tingkat tertinggi yang pernah ia buat, dan Aben sangat terkesan dengan kualitasnya. Aben kemudian menawarkan pria itu untuk bergabung dengan keluarga Duke dan melindunginya serta putrinya. Pria itu terkejut karena Aben adalah Trollmaster yang terkenal di kota. Aben menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan pria itu untuk menyelesaikan sebuah masalah penting, yaitu menyelidiki kasus Severanche Syndrome yang parah. Mereka membahas tentang metode pengobatan yang memerlukan bahan-bahan langka, seperti Dragoness Heart atau bulu Phoenix. Aben kemudian mengungkapkan bahwa ia memiliki bulu Phoenix dan berencana. Saat berjalan menuju Imperial Banglet, protagonis merasa heran dengan jumlah pengawal yang banyak. Ia bertanya pada salah satu pengawal tentang alasan mengambil jalan yang lebih jauh dan menghindari jalan pintas. Ternyata, tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan elisir tingkat tinggi, yang memerlukan Entestir sebagai bahan utama. Namun, Entestir sangat sulit ditemukan karena N saat ini terancam punah. Protagonis kemudian membawa hadiah untuk seseorang yang mungkin tahu tentang N. Ia memutuskan untuk pergi sendirian karena merasa lebih kuat daripada pengawal lainnya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah batu berbentuk hati yang terlihat buatan dan sebuah liontin misterius. Protagonis juga menemukan sebuah dungeon yang diisi oleh Lich, makhluk yang sangat sulit untuk dikalahkan. Untungnya, protagonis memiliki perisai yang diperkuat oleh Banshee yang telah berubah menjadi gila. Ia juga mendengar tentang Spirit Emporium, sebuah tempat yang menjual berbagai barang, termasuk informasi tentang lokasi N. Protagonis kemudian bertemu dengan Rabbids, Spirit Merchant dari Spirit Emporium, yang menawarkan untuk membeli perisai Banshee tersebut dengan harga. Di tengah perbincangan tentang Dungeon Core, seorang pedagang spirit mengungkapkan bahwa benda itu sangat berharga dan bisa dijual dengan harga tinggi. Namun, jika tidak ada yang mau membelinya, maka lebih baik menghancurkannya. Pedagang itu kemudian membeli Dungeon Core dengan sejumlah koin platinum yang sangat berharga. Setelah transaksi itu, mereka berpisah dan sang pahlawan menuju ke ibu kota kekaisaran. Di sana, ia bertemu dengan Tuan Mupa dan beberapa orang penting lainnya. Malam harinya, ia berencana untuk menemui beberapa orang, termasuk seorang bernama Gustav Dora, yang dikatakan memiliki pengetahuan mendalam tentang magical engineering. Gustav adalah seorang yang terkenal, tetapi juga dikenal sebagai Mad Magic Tower Terrorist karena kegiatannya yang berbahaya dan ekstrim dalam bidang magical engineering. Ia pernah hampir menghancurkan negara Magic Tower dengan senjata yang dikembangkannya sendiri. Tuan Mupation dituduh mencuri pusaka keluarga Sedusi, namun ia mengaku bahwa ia mendapatkan pusaka tersebut dari taruhan adil. Tuan Mupation bersedia berduel untuk membuktikan kebenarannya, dan Pangeran Mahkota Mars Immortalia muncul, menyarankan agar duel tersebut dilakukan di pesta ulang tahunnya. Tuan Mupation dan lawannya, Arpen, kemudian mulai berduel, dengan aturan bahwa mereka tidak boleh menggunakan sword aura dan artefak. Arpen menyerang dengan teknik berpedang yang mirip dengan Margrave, tetapi Tuan Mupation berhasil menahannya. Tuan Mupation kemudian menunjukkan teknik berpedangnya yang unik, membuat pedangnya bengkok, dan Arpen terkejut. Dalam duel tersebut, Tuan Mupation menggunakan teknik Nightbreaker yang membuat lawannya kewalahan. Keluarga Archduke Sias dikenal sebagai keluarga ksatria terkuat, dengan reputasi bahwa setiap keturunannya pasti menjadi seorang swordmaster. Aden, putra keluarga Count Aran, dan putri tertua Viscount Chartel, hadir dalam sebuah perjamuan. Namun, suasana perjamuan menjadi tegang ketika para bangsawan tersebut memandang rendah Aden, yang dikenal sebagai Dragon King Slayer. Aden merasa bahwa para bangsawan hanya akan mendekatinya saat mereka membutuhkan sesuatu, lalu membuangnya setelah kegunaannya habis. Ia kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Niceta, yang mengaku sebagai pemimpin faksi moderat Black Mage, Fire of Florence. Niceta mengatakan bahwa ia ada di pihak Aden dan mengetahui tentang kemampuan Aden. Tiba-tiba, situasi perjamuan menjadi kacau ketika para undead muncul, dipimpin oleh Death Knight, yang merupakan undead terkuat. Aden menyadari bahwa Death Knight telah diperkuat oleh Dark Magic, sehingga kekuatannya melebihi seorang semi-master. Dengan bantuan perisai Banshee Spirit, Aden dapat menahan serangan Death Knight. Ia menyadari bahwa semua ini telah direncanakan untuk membunuhnya. Lawan yang tangguh, Death Knight Shinigamlae, mampu menahan serangan dengan mudah, bahkan serangan tombak yang kuat pun bisa ditangkisnya. Kekuatan api yang luar biasa membuatnya menjadi lawan yang sangat berbahaya. Namun, ada satu kelemahan yang bisa dimanfaatkan,
yaitu kekuatan api yang membuatnya semakin terisi dengan kegilaan. Saat pertarungan sengit, lawan mampu menahan serangan dan bahkan mengembalikan serangan yang kuat. Karena itu, diperlukan taktik yang cerdas untuk mengalahkannya. Taktik provokasi menjadi pilihan yang tepat, dengan memanfaatkan kelemahan lawan dan membuatnya semakin terpengaruh oleh kegilaan. Dengan taktik ini, lawan menjadi semakin lemah dan tidak bisa menahan serangan lagi. Kekuatan perisai roh yang digunakan oleh lawan menjadi tidak efektif karena kegilaan yang semakin meningkat. Pertarungan semakin sengit dan lawan menjadi semakin lemah, membuatnya semakin mudah untuk dikalahkan. Setelah kejadian yang menyebabkan kematian Death Knight, Tion merasa bahwa dia harus meningkatkan kekuatannya. Dia memikirkan tentang ucapan Aden yang mengatakan bahwa pedangnya terlalu panjang dibandingkan dengan pedang Border Count. Tion juga mengingat tentang kata-kata Aden yang mengatakan bahwa dia harus meningkatkan kemampuan pedangnya. Tiba-tiba, Tion mendengar suara dari luar. Dia mendengar bahwa orang-orang Undead telah menyerang. Tion merasa bahwa dia harus segera bertindak untuk melawan mereka. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia mendengar suara dari seorang tamu yang datang ke istana kekaisaran. Tamu itu adalah seorang yang memiliki tujuan yang sama dengan Tion, yaitu untuk melawan Black Mages. Mereka berdua memiliki kesamaan dalam hal benci mereka terhadap Black Mages yang telah melupakan prinsip mereka. Tion dan tamu itu berbicara tentang bagaimana Black Mages dulunya diciptakan untuk membersihkan wilayah yang terkena Dharmana, tetapi sekarang mereka telah berada di jalan yang salah. Tion dan tamu itu sepakat untuk bekerja sama untuk memperbaiki para Black Mages yang terpesat. Mereka juga berbicara tentang keberadaan Black Mages yang telah menyerang istana kekaisaran kemarin. Tion merasa, Tuan Muda Aben mendapat tamu yang tak terduga. Seseorang datang untuk membicarakan sesuatu yang penting. Aben meminta izin untuk berbincang dengan tamunya, tetapi tamu itu tampaknya sedang terburu-buru dan ingin menyampaikan pesannya secepat mungkin. Aben mencoba untuk mendengarkan dengan sabar, tetapi tamunya terus memotong pembicaraannya dan tidak memberi Aben kesempatan untuk berbicara. Tamu itu memberitahu Aben tentang kekeringan yang akan melanda wilayah Barken, yang terkenal sebagai tanah yang subur dan belum pernah mengalami kekeringan sejak kekaisaran didirikan. Aben terkejut mendengar berita ini dan tidak percaya bahwa kekeringan bisa terjadi di tempat seperti itu. Tamunya bersikeras bahwa kekeringan akan terjadi 3 bulan lagi dan meminta Aben untuk percaya padanya. Aben masih ragu-ragu, tetapi tamunya terus mendesaknya untuk percaya. Aben akhirnya memutuskan untuk mendengarkan tamunya dan meminta maaf jika ada kesalahpahaman. Tamunya kemudian meminta Aben untuk menangkap seseorang yang bernama Tion, tetapi Aben tidak tahu siapa itu Tion dan apa yang telah dia lakukan. Di benua ini, terdapat 3 Holy Church besar yang mewakili dan melambangkan dewa mereka. Kekaisaran bahkan tidak bisa dengan mudah mengganggu mereka. Orang-orang yang dipilih oleh dewa dan melambangkan ordo tersebut disebut Saint. Mereka bertindak sebagai perantara yang mewujudkan kehendak dan kekuatan dewa-dewa di dunia, dan menjembatani jurang antara keilahian dan kemanusiaan. Namun, saat ini Holy Fire Order berbeda. Tidak seperti gereja lainnya, Holy Fire Order tidak memiliki saint selama beberapa puluh tahun. Orpo religi yang kehilangan saint simbolisnya hanya merupakan jalan yang mengalami kemunduran. Selama beberapa puluh tahun, Holy Fire Order secara perlahan mulai kehilangan keklasannya, dan sekarang ukurannya setengah dari ukuran awal. Ben, yang dulunya seorang prajurit bayaran, kini mendatangi gereja tersebut dengan menggunakan jasa perusahaan dagang. Ia berencana untuk memasuki sanktuari untuk mencari Joseph dan putrinya. Namun, ia dihalangi oleh seorang battle priest yang menjaga pintu masuk. Ben kemudian memutuskan untuk menggunakan Bell of Lamentation, salah satu hukum Holy Fire Order, untuk meminta pertolongan High Priest. Pertarungan yang sengit telah berakhir, dan lawan yang tangguh itu masih bisa bergerak setelah menerima serangan pariku yang nyaris mematikan. Orang itu bersembunyi di balik asap dan melemparkan perang yang dipenuhi aura, namun usaha terakhirnya itu luput. Kini, dia terpojok dan tak bisa melawan lagi. Kesatria tanpa pedangnya sama saja dengan cari mati. Lawannya tersenyum, dan kemudian terungkap bahwa target sebenarnya adalah Bell of Lamentation. Setelah berhasil mengalahkan lawannya, dia membawa High Priest Agungmu dan memasuki kapel utama Holy Fire Order. Di sana, dia disambut oleh Hakal Chorten, wakil High Priest, yang memperkenalkan diri sebagai anggota keluarga Duke Remes. Pertemuan itu berlangsung dengan santai, namun kemudian berubah menjadi serius ketika dia meminta untuk berbicara dengan High Priest. Sayangnya, menemui High Priest saat ini sulit dilakukan, sehingga otoritas tertinggi di order mereka akan menemuinya. Namun, dia curiga ada yang salah karena telah membunyikan Bell of Lamentation, tetapi masih belum bisa berbicara dengan High Priest. Saat itu,
Joseph menekankan bahwa tidak ada yang bisa membawa tamu ke kediaman Duke tanpa perintah langsung dari Duke. Ia mengingatkan bahwa menghalangi misi Holy Order tidak akan berakhir dengan baik. Sementara itu, Inglis dan Joseph bertemu kembali setelah sekian lama, dan Joseph menjelaskan bahwa ia menemukan lokasi Inglis melalui Inspektor Cerberus Guild Annihilation. Inglis mengetahui bahwa High Priest sakit parah dan tidak bisa disembuhkan dengan Sacred Art atau skill medis dari Order. Dengan reputasi Order yang memudar dan penyakit High Priest, mereka menghadapi krisis besar. Mereka berencana mengadakan upacara Saintes Awakening untuk menjadikan Alice seorang Saintes dan menggunakan energi sucinya untuk menyembuhkan High Priest. Di sisi lain, Alice mengalami kejadian aneh ketika ia sedang mengganti lilin dan mematikannya. Ia bertemu dengan seseorang yang mengerikan dan terlihat seperti penusuk. Joseph kemudian mengusir orang tersebut dan memastikan Alice aman. Alice merasa lega dan bertanya kepada Joseph apakah ia benar-benar bisa menjadi Saintes. Joseph kemudian memperhatikan Alice dengan lebih dekat dan memastikan ia aman. Benny merasa tidak yakin tentang menjadi seorang Saintes. Ia merasa bahwa Saintes harus kuat, pemberani, dan memiliki keberanian luar biasa, tetapi ia sendiri adalah seorang penakut. Wakil High Priest mencoba membesarkan hatinya, mengatakan bahwa Saintes juga manusia dan bisa marah atau menangis jika mereka ingin. Sementara itu, Aden Albireo tampaknya memiliki masalah dengan seseorang yang disembunyikan di dalam Holy Fire Order. Ia menemukan bahwa wakil High Priest adalah seorang Dark Mage yang memiliki rekan. Aden merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan tentang kejadian ini. Di tempat lain, seorang Dark Knight bernama Benny Gehaima muncul, dan Aden mengenalnya sebagai anjingnya Shelbeta. Shelbeta adalah seorang yang telah menyebabkan kekacauan di dunia dan memiliki rencana untuk menjadi High Priest. Aden bertekad untuk menghancurkan rencana Shelbeta dan mempertahankan kehormatan kesatria. Di tengah kegelapan malam, aksi pedalaman terus berlangsung. Seorang kesatria yang menguasai pedang dengan kemampuan di atas rata-rata, berhadapan dengan seorang lawan yang tak terduga. Lawannya ini menguasai teknik pedang yang sangat agresif dan terampil, bahkan mampu menghindari serangan yang sangat kuat. Kesatria itu mempertanyakan kemampuan lawannya, apakah lawan itu sudah menyadari kehadirannya sejak awal. Lawan itu tampaknya memiliki kemampuan yang sangat tinggi, bahkan mampu mengimbangi kesatria itu. Kesatria itu pun mulai merasa bahwa lawannya ini bukanlah orang biasa, karena lawan itu memiliki kemampuan yang sangat unik dan berbahaya. Kesatria itu juga menyadari bahwa lawannya ini memiliki kemampuan untuk membaca situasi dan mengambil keputusan yang sangat cepat. Namun, kesatria itu tidak menyerah, ia terus melancarkan serangan yang sangat kuat dan cepat. Lawannya itu pun terus berusaha untuk mengimbangi serangan kesatria itu, namun kesatria itu terus mempertahankan posisinya. Pertarungan antara keduanya semakin sengit dan seru, dengan kedua bel. Saat upacara Awakening Sang Saintes sedang berlangsung, Alice meminta seluruh imbalan penuh atas kerepotan yang dewa telah buatnya. Di sisi lain, seorang pria misterius bernama Tuan Muda Aben didekati oleh seorang imam yang ingin memberinya hadiah kecil sebagai tanda terima kasih. Hadiah itu adalah pil berkualitas tinggi yang sangat sulit diproduksi, tetapi ada sesuatu yang mencurigakan tentang pil tersebut. Sementara itu, di gereja Holy Fire, High Priest memerintahkan para anggota gereja untuk berhenti dan mendengarkan. Ia mengumumkan bahwa ada seorang heretik yang telah berinteraksi dengan kegelapan dan meminta bantuan dari heresi Inquisitor. Kehadiran Inquisitor ini menimbulkan kehebohan di antara para anggota gereja, yang mempertanyakan kebenaran tuduhan tersebut. Ellie sendiri tampaknya memiliki rencana untuk menghadapi situasi ini, dan ia meminta bantuan dari seseorang yang tidak terduga. Hakal memiliki rencana untuk melawan Chaos, yaitu menggunakan alat magic penekan Curse untuk menekan Curse High Priest Kertel. Rencana ini akan memungkinkan mereka untuk menangkap para bawahannya setelah dia bangun. Namun, Kertel memperingatkan Hakal untuk berhati-hati karena Chaos telah mencuci otak sebagian besar orang di gereja. Situasi semakin memanas ketika Hakal mengetahui bahwa Kertel telah dipasang Curse oleh Chaos. Hakal merasa tidak perlu khawatir karena dia sendiri memiliki Curse yang lebih kuat. Sementara itu, High Priest meminta bantuan dari rekan-rekannya untuk menghentikan Hakal yang dianggapnya sebagai ancaman. Kertel mengungkapkan bahwa dia telah memasang Curse of Domination pada sebagian besar anggota gereja, sehingga mereka akan bunuh diri jika dia menyentuh mereka. Hakal tidak terkejut dan malah menantang Kertel untuk melakukannya. Kertel kemudian memerintahkan para anggota gereja untuk membunuh diri mereka sendiri, tetapi Hakal tetap tenang dan tidak terpengaruh. Suasana semakin tegang ketika energi sejahat itu mulai menyebar. Tuan Muda Priest Bali segera memerintahkan evakuasi semua orang ke tempat yang aman. Sementara itu, seorang pria misterius bernama Talos muncul, memancarkan aura yang menakutkan.
Ia mengaku bahwa ia telah dipanggil oleh seseorang, tetapi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas hal itu. Talos tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga membuat lawannya merasa terintimidasi. Ia memiliki kemampuan yang disebut Lucifer Fog yang dapat mengisap life force orang-orang yang menghirup kabutnya dan membuat mereka terjebak dalam mimpi buruk. Namun, lawannya tidak tampak terlalu takut, karena ia memiliki kekuatan yang juga cukup tangguh. Pertarungan antara keduanya semakin sengit, dan tidak jelas siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Sebuah konfrontasi intens sedang berlangsung, dengan pihak lawan yang sangat kuat dan tidak terkalahkan. Seseorang yang tampaknya memiliki kekuatan luar biasa sedang menghadapi musuh yang berani dan nekat. Musuh itu tampaknya telah kehilangan takdarnya sendiri, tetapi masih memiliki semangat dan keberanian untuk melawan. Lawan itu mengungkapkan bahwa dia telah melakukan eksperimen untuk meningkatkan resistensi api pada dirinya sendiri, dan itulah yang membuatnya menjadi sangat kuat. Namun, lawan itu juga mengakui bahwa musuhnya memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak terkalahkan. Pertarungan sengit terus berlangsung, dengan kedua belah pihak saling menyerang dan bertahan. Musuh itu tampaknya memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi lawan itu tidak menyerah dan terus melawan dengan gigih. Pertarungan itu semakin sengit dan intens, dengan kedua belah pihak tidak mau kalah. Namun, pada akhirnya, musuh itu tampaknya berhasil mengalahkan lawan itu, dan itu adalah akhir dari pertarungan sengit tersebut. Underlord memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu Authority of the Underlord yang membuatnya menjadi penguasa Underworld. Seluruh Talos, penghuni Underworld, takjub di hadapannya. Dragon Slayer King, yang sekarang menyadari kehebatan Underlord, merasa takjub dan hormat. Namun, saat itu juga, Underlord sedang menghadapi situasi yang tidak terduga. Sementara itu, di tempat lain, Tuan Island sedang menjalani upacara awakening. Alice, yang telah membantu Tuan Island, membantunya mengalahkan Black Mage. Setelah itu, Gereja Holy Fire mulai memburu orang-orang sesat dan membersihkan gereja. High Priest Kertel mengucapkan terima kasih kepada Island karena telah membantu gereja. Island kemudian membicarakan tentang rencana pendirian cabang gereja di Remes, yang akan memungkinkan Alice menerima pelatihan dan tinggal di sana. Ini merupakan kabar baik bagi keluarga Remes dan gereja. Aden Remes terlihat lebih sengsara daripada seharusnya, membuatnya heran apa yang terjadi. Ia memang telah mengalami beberapa kesialan, termasuk Pi yang terkena kutukan penuaan. Meskipun demikian, Aden masih memiliki semangat untuk melanjutkan misinya. Ia menyimpan hadiah dari Church di dalam Subspace Pocket, sebuah artefak langka yang melindungi barang-barang dari kerusakan. Aden juga menemukan sebuah telur misterius di ruangan milik Church, yang membuatnya penasaran. Telur itu tampak seperti telur burung unta, tetapi ada sesuatu yang aneh tentangnya. Aden kemudian pergi ke wilayah Sedus untuk menemui Margrave Tyriet, tetapi ia dihadang oleh penjaga yang tidak membiarkannya masuk. Aden lalu menggunakan pedangnya untuk membuktikan identitasnya, dan setelah diverifikasi, ia finally diizinkan masuk. Di dalam, Aden bertemu dengan Tion, yang sedang sibuk mengurus insiden aneh di Wasteland of Death. Aden kemudian menyata. Di hutan kematian, tempat yang dipenuhi kematiannya, para kriminal dan orang miskin menjalani hidupnya. Namun, bandit mulai muncul dan merampas desa, menyebabkan laporan orang hilang terus masuk. Tuan Muda Tion berencana menaklukkan para bandit dengan memimpin pasukan kesatria. Ia bertemu dengan seorang priestess dari kultus Divine Carnage yang bernama Lunia, yang memiliki kekuatan suci untuk berkelahi. Tuan Muda Tion menyewa Lunia sebagai prajurit bayaran untuk membantunya melawan bandit. Lunia tampak lembut, tetapi Tuan Muda Tion percaya bahwa kekuatannya sangat besar. Mereka bersama-sama memasuki hutan kematian, yang dipenuhi energi jahat dan racun. Tuan Muda Tion merasa bahwa ayahnya, Sang Margrave, akan marah jika mengetahui bahwa ia menyewa prajurit bayaran, tetapi ia yakin bahwa ini adalah keputusan yang tepat untuk menyelamatkan nyawa warga. Di desa pertanian tebang bakar kelima, pemandangan yang sama mengerikan terulang. Semua bangunan terbakar habis, dan tidak ada nyawa yang selamat. Ini sudah desa keempat yang mereka kunjungi dengan hasil yang sama. Ketakutan dan keputusasaan mulai menghantui mereka. Tiba-tiba, mereka menemukan korban selamat, seorang anak kecil yang terlindung di bawah reruntuhan. Kesatria Sedus berseru bahwa mereka ada di sana untuk melindungi mereka, tetapi anak kecil itu memohon mereka untuk menyelamatkan orang tua mereka juga. Sayangnya, orang tua anak kecil itu telah dibawa pergi oleh para penyerang. Tuan Muda Tion muncul, membawa potion untuk menyembuhkan korban. Namun, potion itu tidak ampuh karena korban telah diserang oleh Black Demonic Energy. Tion kemudian memberikan Holy Potion untuk menyembuhkan mereka.
Sementara itu, Markus, kepala desa, mengungkapkan bahwa desa mereka juga telah diserang, tetapi mereka berhasil bertahan karena banyak warganya yang dulunya kesatria. Saat itu, seorang pria yang telah menjadi Dukes Eldest berhadapan dengan seorang lich yang bernama Curse. Curse meminta pria itu untuk tidak membunuhnya dan mengatakan bahwa dia beracun, sehingga jika dimakan, perut lawannya akan sakit. Pria itu kemudian memberikan Curse sebuah bone powder yang disukai oleh lich. Sementara itu, para bandit yang telah menyerang desa telah kembali, dan pria itu harus berhadapan dengan mereka. Dia meminta Curse untuk bersembunyi dan membiarkannya menangani para bandit. Setelah mengalahkan bandit, pria itu mengetahui bahwa mereka telah menangkap beberapa warga desa dan membawanya ke tempat lain. Dia kemudian memutuskan untuk menyelamatkan warga desa tersebut dan meminta bantuan dari Curse. Mereka berencana untuk menyusup ke markas bandit dan menyelamatkan warga desa. Pria itu kemudian menemukan bahwa bandit tersebut sedang mempersiapkan ritual pemanggilan, dan dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Di dalam kawah gunung berapi yang sudah punah, Darius Clayman sedang mengerjakan sesuatu yang mencurigakan. Ia telah menyelesaikan kerangka pasarnya dan hanya perlu melelehkan intisari dari tumbal di dalamnya. Sementara itu, orang-orang dari desa kelima belum kembali dengan tumbal, membuat Darius percaya bahwa mereka akan segera kembali. Ia berencana untuk menyelesaikan rencananya saat mereka kembali. Di tempat lain, Tion dan Lunia sedang membicarakan tentang kejadian aneh di desa mereka. Mereka menyebutkan tentang Priestess Lunia yang menangani Black Mage dan bandit, tapi Tion merasa ada yang tidak beres. Ia meminta bantuan Lunia untuk menyelidiki lebih lanjut. Sementara itu, Darius Clayman sedang berencana untuk menggunakan monster untuk melawan Black Mage. Ia yakin bahwa ular yang digunakannya pasti kelaparan setelah ratusan tahun tidak makan. Di hutan maut, Ash berhadapan dengan lawan yang tangguh. Ia merasa marah dan malu karena tidak sekuat lawannya. Namun, Ash tidak menyerah dan memutuskan untuk melawan. Ia menyatakan bahwa lawannya akan membayar atas perlakuan mereka dan Ash juga memiliki hutang yang harus dibayar. Ash memanggil seorang pelayan bernama Mephisto menggunakan kekuatan dominasi. Mephisto muncul dan Ash memerintahkan untuk mengarahkan kelompok Venom Lizard ke kawah gunung berapi yang punah. Ash merasa bahwa kekuatan Mephisto belum cukup, tapi sudah cukup untuk saat ini. Sementara itu, warga desa diserang oleh gelombang monster yang dipimpin oleh Poison Ogre. Ash berusaha untuk menyelamatkan mereka, tapi warga desa menyatakan bahwa mereka hanya yang tersisa dan yang lainnya telah diseret pergi oleh musuh. Ash bertekad untuk menyelamatkan mereka dan mengetahui rencana musuh. Ia meminta warga desa untuk mundur dan membiarkan Ash menghadapi musuh sendirian. Di tengah kekacauan, seorang karakter menemukan dirinya berhadapan dengan Basilisk, seekor ular legendaris yang dikenal karena racunnya yang kuat. Basilisk ini begitu beracun sehingga sedikit sentuhan bisa memberikan luka parah pada seseorang. Karakter ini menyadari bahwa kekuatan hidup Basilisk telah melemah, sehingga membuatnya menjadi target yang empuk. Namun, yang membuatnya penasaran adalah mengapa Basilisk ada di tempat ini, karena biasanya Basilisk menetap di hutan bagian selatan, bukan di sini. Sementara itu, sebuah permata misterius yang disebut Incomplete Jewel telah diserap oleh karakter ini, membuatnya menjadi bingung tentang apa yang terjadi. Permata ini sepertinya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi karakter ini tidak merasakan perubahan apa-apa setelah menyerapnya. Karakter lain, yang disebut Dark Knight, tampaknya telah meningkatkan kemampuannya dan menjadi lebih kuat. Sementara itu, ada sebuah kalung yang disebut Pemonic Spirit Stone yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan affinity dengan atribut magic dan darkness. Kekuatan penuh kalung ini belum diaktifkan, dan ini adalah item yang soulbound, yang berarti tidak bisa dilepaskan sampai pemiliknya mati. Forest of Death ternyata adalah sebuah dungeon yang terbentuk karena energi monster yang kuat mempengaruhi sekitarnya dalam waktu lama. Seorang spirit merchant menjelaskan bahwa dia pernah mendengar tentang fenomena ini, tetapi tidak menyangka bahwa itu terjadi di tempat ini. Sementara itu, seorang pelanggan yang terhormat merasa dicedera karena merchant tersebut memberitahukannya tentang desa N, yang lokasinya sangat berbahaya. Pelanggan itu menawarkan merchant untuk membentuk kontrak eksklusif sebagai ganti untuk memaafkannya. Kontrak ini hanya dapat dibentuk dengan satu orang sepanjang hidup merchant, dan pelanggan itu akan menjadi satu-satunya yang dapat membeli hasil dari dungeon. Sebagai imbalan, merchant harus memenuhi permintaan pelanggan dan menjaga kerahasiaan tentang identitasnya. Di tempat lain, seorang prajurit bayaran yang bernama Aden telah bekerja untuk menyelamatkan desa N. Fairy Tree, yang merupakan entitas suci bagi suku N, telah memberkati Aden dan memberinya benih Fairy Tree. Dengan benih ini, suku N dapat menumbuhkan kembali Fairy Tree dan memulih. Setelah kembali ke rumah,
Aben menyadari bahwa ada lebih banyak orang di rumahnya sekarang. Ia juga tidak menyangka bahwa situasi akan menjadi seperti ini. Sementara itu, anjing pencari yang diberi, Smell Awakening Potion, telah tumbuh menjadi besar dan kuat. Aben kemudian mengingat bahwa anjing itu mungkin telah mendeteksi dan memakan banyak tanaman obat, sehingga membuatnya tumbuh besar. Di sisi lain, Aden sedang mencoba meminum racun basilisk untuk membuat tubuhnya kebal terhadap semua racun. Namun, tiba-tiba Nicheta Florence, ketua Black Magic Force, muncul dan memperkenalkan dirinya. Ia menyatakan bahwa Aden adalah Lord of the Underworld dan meminta agar Aden memberinya perintah. Aden yang terkejut dengan pengakuan Nicheta, kemudian mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya sebagai Lord of the Underworld, Akin Wusus. Di hutan yang dipilih oleh Aden Remes, para penghuni mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Mereka tampaknya menyukai tempat itu, dan Aden merasa senang mendengarnya. Namun, yang menarik perhatian Aden adalah pertumbuhan Fairy Tree yang luar biasa cepat. Hal ini dikarenakan Holy Power dari Saintes Alice yang telah menuangkan kekuatannya ke tunas pohon tersebut. Sementara itu, wakil kepala suku meminta Aden untuk mengunjungi rumahnya. Di sana, mereka membahas tentang telur spiritual beast yang dibawa Aden. Telur ini sangat langka dan memiliki energi spiritual yang jelas. Namun, telur ini tertidur dan tidak bisa menetas tanpa energi yang cukup. Aden juga menemukan sebuah buku tentang mana cultivation technique yang mirip dengan teknik yang diajarkan oleh Mercenary King. Dengan buku ini, Aden bisa meningkatkan kemampuannya dan memanfaatkan mana dengan lebih efektif. Alice memutuskan untuk pergi ziarah, tetapi Archpriest Kertel memberikan syarat bahwa orang terkuat di keluarga Remes harus menemani Alice sebagai pengawal. Sementara itu, Aden bertemu dengan seorang pengemis yang mengaku sebagai ketua mage di negara Magic Tower Anguis. Orang itu, Gustav, meminta bantuan Aden untuk melanjutkan penelitiannya dengan imbalan 1000 gold. Aden setuju dan bahkan menawarkan lebih banyak gold jika Gustav membutuhkannya. Namun, ada syarat bahwa Gustav harus membuat orang-orang di Magic Tower menyesali kesempitan pikiran mereka. Aden ingin melihat ekspresi kala mereka dan memberi Gustav gelar, Baron, serta wilayah, Hyde, jika dia berhasil. Gustav merasa terharu karena Aden adalah orang pertama yang percaya padanya dan berjanji akan membuat orang-orang di Magic Tower menyesali kesalahan mereka. Aden Albireo teringat saat dia masih dikenal sebagai Aden, ketika dia menghadapi serangan yang luar biasa. Gustav, seorang ahli magical engineering, telah menciptakan sesuatu yang mengesankan, dan Aden tidak sabar untuk melihat apa yang telah dia capai. Sementara itu, Lowe, seorang Free Knight, meminta untuk bergabung dengan Aden dalam ziarahnya, dan Aden setuju setelah melihat kemampuan Lowe yang telah berkembang. Lowe telah menemukan cara untuk mengubah tangannya menjadi sekuat batu dengan menggunakan mana, dan Aden terkesan dengan kemajuan ini. Dengan persiapan yang matang, mereka berdua kemudian menemui kereta yang dibuat oleh Gustav, sebuah karya masterpiece yang dilengkapi dengan magic untuk mengendalikan cuaca dan getaran, membuat perjalanan mereka lebih nyaman. Aden dan rombongannya, termasuk Kasi dan Priest Bali, akhirnya memulai ziarah mereka dengan penuh harapan dan persiapan. Kota Kartan, dikenal sebagai kota prajurit bayaran, sudah terlihat di kejauhan. Kota ini dikelilingi oleh lebih dari 80 kelompok Dungeon, membuatnya menjadi pusat informasi bagi para prajurit bayaran. Di tengah kesibukan kota, seorang pria bernama Apen bersama dengan Alice dan yang lainnya mencari informasi tentang kegiatan Chaos. Mereka berencana untuk mengunjungi guild prajurit bayaran, Maepela, untuk mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di kota ini. Setelah tiba di guild, mereka disambut oleh staf guild yang ramah. Mereka diminta untuk mendaftar sebagai prajurit bayaran dan diharuskan mengisi formulir dengan informasi pribadi. Setelah pendaftaran selesai, mereka diberikan token perunggu rang E. Apen merasa bahwa token ini mengingatkannya pada saat ia pertama kali menjadi prajurit bayaran. Ia berpikir bahwa mereka harus berhati-hati agar tidak kehilangan token tersebut. Sementara itu, Alice merasa cemas tentang memasuki Dungeon pertama mereka, Dungeon Sarang Kelinci. Apen mencoba untuk menenang. Alice telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menggunakan kekuatan sucinya langsung ke tubuhnya untuk seni bela diri, tidak seperti Priest biasa yang hanya menggunakan mantra suci sebagai bantuan. Hal ini membuatnya unik dan kuat. Sementara itu, kabar tentang penaklukan Dungeon oleh sekelompok orang telah menarik perhatian banyak orang, termasuk Guild Master Marcus Maedela. Ia memanggil Alice dan rekan-rekannya untuk membahas tentang identitas mereka yang telah terungkap. Marcus Maedela memiliki putri yang menderita penyakit misterius dan berharap Alice dapat menyembuhkannya dengan kekuatan sucinya. Sayangnya, kekuatan suci Alice tidak dapat menyembuhkan putri Marcus, tetapi obat dari Guild Umbra dapat menstabilkan kondisinya.
Ini membuat Marcus dan Alice bertanya-tanya apa yang salah dengan putri tersebut. Alice kemudian memutuskan untuk memanggil Banshee Spirit Shield untuk mencari jawaban. Charles memiliki afinitas spiritual yang sangat tinggi, sehingga menarik perhatian banyak jiwa terpesat. Hal ini membuatnya menjadi target empuk bagi para jiwa tersebut setelah spiritnya menghilang. Untuk menyelamatkannya, mereka harus mencari tahu apa yang terjadi pada spirit kontraknya. Mereka kemudian mengetahui bahwa spirit kontraknya telah menghilang, dan ini sangat aneh karena biasanya spirit lain akan datang untuk membuat kontrak baru dengan Charles. Mereka juga menemukan bahwa obat yang diberikan kepada Charles sebenarnya adalah racun yang melemahkan kekuatan hidupnya, membuat para jiwa terpesat meninggalkannya karena mengira tubuhnya sudah mati. Guild Umbra tampaknya tahu apa yang menyebabkan Charles sakit dan membuat obat tersebut dengan sengaja. Marcus berencana untuk menanganinya dengan berhati-hati dan mencari informasi lebih lanjut tentang Guild Umbra. Ia juga mencari seseorang yang bisa diandalkan untuk membantunya dalam menghadapi situasi ini. Di sebuah kota bernama Kartan, seorang pria bernama Anka, atau yang dulu dikenal sebagai Ankul, Guild Master dari Guild Krobros, sekarang bergabung dengan Guild Umbra. Ia memiliki masa lalu yang kelam, di mana prajurit bayaran gila menghancurkan guildnya dan Putri Joseph menjadi saintes di Holy Fire Order. Anka mengganti namanya, mengubah penampilannya, dan memulai dari nol di Guild Umbra. Saat minum di sebuah kedai, Anka bertemu dengan Armand, yang mengenalinya dan mengajaknya berbicara di luar. Anka mengungkapkan bahwa Guild Umbra melakukan eksperimen pada manusia, dan dia tidak tahu lokasi pastinya, tetapi mendengar bahwa mereka melakukannya di dalam Dungeon di dekat kota. Hal ini membuatnya curiga dan ingin menghancurkan Guild Umbra. Armand memutuskan untuk membantu Anka dan bersama-sama mereka akan menghancurkan Guild Umbra dan Grand Duchisias yang mendukung mereka. Misi balas dendam mereka telah dimulai. Di pintu belakang Guild Umbra, seorang kesatria dengan perawakan besar dan memakai armor hitam, memegang pedang besar, muncul. Ia dikenal sebagai Dark Knight, milik Lord Shelbeta. Kedatangannya disambut dengan permintaan maaf dari penjaga guild karena tidak mengetahui kedatangannya sebelumnya. Dark Knight meminta untuk bertemu dengan Guild Master Umbra, dan kemudian membawa seorang Dark Mage sebagai pengikutnya. Setelah bertemu dengan Guild Master, Dark Knight meminta untuk melakukan inspeksi dan memeriksa apakah semuanya berjalan lancar. Ia kemudian meminta untuk dibawa ke Dungeon, bawah tanah yang merupakan tempat rahasia milik Guild Umbra. Di sana, ia menemukan eksperimen yang sedang dilakukan, yaitu menciptakan monster dengan kemampuan regenerasi troll dan kekuatan monster ogre. Mereka juga berhasil membuat subjek eksperimen dapat memakai sword aura peringkat tinggi. Dark Knight tampaknya sudah mengetahui tentang eksperimen ini dan mengungkapkan bahwa ia pernah melihat pasukan elit milik Grand Duchisimas, yang dikenal Talin Umbra menghadapi lawannya dengan kemampuan yang luar biasa. Ia mampu menembus tahap semi-master setelah bertahun-tahun terjebak di tahap itu, dan mengendalikan jiwa Dark Knight dengan keberanian yang luar biasa. Namun, lawannya tidak biasa-biasa saja, karena ia memiliki kemampuan regenerasi seperti monster. Talin Umbra kemudian menghadapi serbuan dari Guild Maedelia yang dipimpin oleh Guild Master Marcus, dan ia membutuhkan bantuan untuk menghadapi mereka. Ia meminta bantuan dari Spirit Merchant Pest, yang memiliki kemampuan yang sangat kuat. Spirit Merchant Pest setuju untuk membantu Talin Umbra, tetapi dengan kompensasi tambahan. Pertarungan sengit pun dimulai, dengan Talin Umbra yang menggunakan teknik pedangnya untuk melawan lawannya. Head Merchant, Presiden Spirit Emporium, adalah makhluk yang sangat dihormati oleh semua Spirit Merchant. Dia tidak memiliki gender, tapi seringkali dipanggil sebagai wanita. Hanya ada dua alasan dia akan muncul di dunia manusia, yaitu untuk memperingatkan tentang perubahan serius di dalam Dungeon atau untuk membicarakan masalah besar terkait Spirit Merchant. Saat ini, Head Merchant muncul untuk membahas tentang kecurangan Pest, salah satu Spirit Merchant. Pest telah melakukan kesalahan besar dan Head Merchant memutuskan untuk memecatnya. Head Merchant juga memberikan beberapa benda berguna kepada Aden untuk perjalanannya dan memberitahunya tentang cara menyelamatkan Spirit of Epidemic yang tertidur lelap. Sementara itu, di kota Kartan, Guild Gul LP Umbra telah diserbu oleh Guild Maepela. Kota tersebut masih dalam keadaan kacau dan Aden bertemu dengan Tuan Apex, penguasa kota Kartan. Tuan Apex mengucapkan terima kasih kepada Aden karena telah menyelamatkan kota Kartan dan mengusulkan agar Aden menjadi pahlawan kota. Namun, Tuan Apex juga khawatir tentang kepercayaan kepada Ed. Charles memiliki seorang teman yang selalu melindunginya, sebuah spirit yang sangat berbahaya. Ayahnya tidak menyadari hal ini dan selalu melindungi Charles. Namun, Charles telah memutuskan untuk melindungi ayahnya dan spirit temannya. Ayahnya menerima keputusan Charles dan memutuskan untuk menerima spirit tersebut sebagai bagian dari keluarga mereka.
Ayahnya berencana untuk mengirim Charles ke rumah Remes untuk belajar mengendalikan kekuatan spiritnya. Rumah Remes memiliki spirit yang tinggal di sana dan dapat mengajar Charles tentang spirit sorcery. Ayahnya berterima kasih kepada Tuan Muda Apen karena telah membantu mereka. Tuan Muda Apen memiliki sebuah syarat, yaitu Charles harus membantunya di masa depan jika dibutuhkan. Ayahnya menerima syarat tersebut dan berjanji bahwa mereka akan membantu Tuan Muda Apen jika dibutuhkan. Sementara itu, di tempat lain, seseorang sedang mencari permata untuk menggantikan manakor yang rusak. Mereka menemukan sebuah benda aneh yang disebut kontrak stone yang dapat membantunya menyimpan kon. Aden, yang telah menyelamatkan anaknya dari troll licik, bertemu dengan Pirones, spiritual beast api rang mitikal. Pirones merupakan anak dari api pertama yang membakar segalanya dan mengungkapkan bahwa Aden memiliki batu aneh di dalam tubuhnya. Batu ini membuat Aden berbeda dari manusia biasa, karena dapat menangani kekuatan Pirones yang luar biasa. Pirones menawarkan kontrak dengan Aden, dan Aden menerimanya. Setelah itu, Aden bertemu dengan Markus dan membahas tentang token emas untuk prajurit bayaran. Mereka kemudian bergerak menuju Sias, tempat diadakannya Martial Arts Duel Fest, sebuah festival yang diadakan untuk menghormati Jaeger Sias yang menyegel entitas White AJN. Aden berniat untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut untuk mendapatkan Elisir yang dapat membantunya mencapai tahap Grandmaster. Turnamen ini juga akan diikuti oleh banyak orang dari berbagai tempat, termasuk bangsawan dan kesatria. Saat Winter Queen, jelmaan Calamity, memimpin pasukan kematian dari Tanah Tandus, tanah sekitar berubah menjadi Dungeon kelas legendari, dan dia membawa kehancuran pada benua utara, termasuk Sias. Negara utara mengirim 6 keluarga kesatria terhormat untuk menghentikan dia, tapi pasukan itu dibantai, dan beberapa yang selamat terlihat seperti mayat berjalan. Dalam situasi yang putus asa, Thunderstorm Knight, Shelbeta, muncul untuk menyelamatkan benua utara dengan memimpin pasukannya dan mengalahkan Winter Queen. Shelbeta kemudian menjadi Archduke Sias dan menerima gelar terhormat Night King. Sementara itu, Aben, seorang prajurit bayaran, bertemu dengan seorang anak muda yang bermain instrumen tradisional dari kampung halamannya, dan mereka berdua terlibat dalam percakapan yang menyenangkan. Aben Albireo sedang menikmati waktu bersama Priest Bali, saat mereka membahas tentang menggunakan relasi untuk memuaskan diri dalam kemewahan saat ziarah. Priest Bali menyatakan bahwa menggunakan relasi untuk memuaskan diri bertolak belakang dengan tujuan asli menyembunyikan identitas dan memahami hidup masyarakat biasa. Namun, Aben percaya bahwa ini akan menjadi pengalaman berharga bagi Alice untuk memahami seberapa kuat dan berpengaruhnya suatu relasi. Kemudian, Karasujum Duye Viselevan Jawan melaporkan bahwa berkat intel yang diberikan, mereka berhasil menyingkirkan beberapa cabang Keyes yang memiliki koneksi dengan Sias. Aben juga menerima 7 batangan stellanium, mineral misterius yang memiliki kekuatan dan potensi ledakan instan, untuk membuat armor bagi dirinya sendiri. Ia kemudian mencari pandai besi yang bisa menangani stellanium, dan akhirnya menemukan pandai besi hetet yang terkenal sulit ditemukan. Saat berada di kuil besar Sias, Aden bertemu dengan Saintes Alice, yang sangat antusias menyambutnya. Alice memperkenalkan dirinya dan Aden merasa terkesan dengan reaksinya yang berlebihan. High Priest Barkus dari Holy Fire Order cabang Sias juga menyambut Aden dan merasa terhormat bertemu dengan pahlawan gereja utama. Alice dengan senang hati menyalakan kembali Holy Fire yang telah padam selama 10 tahun, dan Aden merasa takjub melihat api yang menyala kembali. Setelah itu, Aden mendapatkan teknik baru untuk meningkatkan efisiensi dan absorpsi mana. Namun, ketika Holy Fire menyala, Aden tidak terluka dan malah menyerap api tersebut, membuat Barkus dan Alice terkejut. Mereka mulai menyadari bahwa Aden mungkin adalah Apostle of Holy Fire, sosok yang dipilih untuk mewarisi keinginan dan tujuan Master Holy Fire. Pemilik Spirit Emporium, Head Merchant, muncul dengan pengumuman penting. Ia mengabarkan bahwa Dungeon legendaris, Winter Queen's Nest, telah muncul kembali. Berita ini membuat banyak orang terkejut, termasuk mereka yang masih ingat kehancuran yang dibawa oleh Winter Queen sebelumnya. Sementara itu, Darese Kleiman, seorang satria yang dulunya melayani Tuan Shbeta, berencana untuk mengambil kembali posisinya sebagai Grand Duke dengan bantuan Dark Mage. Ia juga menyadari bahwa keluarga Sias sangat kuat karena mereka memiliki esensi Winter Queen yang sangat murni. Di tempat lain, Tuan Dayere bertemu dengan Tuan Muparemes, yang dikenal sebagai Apostle of Holy Fire, untuk membahas rencana mengenai Winter Queen. Mereka berencana untuk menghadiri rapat penting di gereja Holy Fire Order, tetapi rencana ini terganggu oleh keputusan Grand Duke Sias untuk mempercayakan perburuan Winter Queen kepada pasukan luar, bukan pasukan kesatria. Ini membuat Tuan Shbeta marah dan ingin bertemu dengan Grand Puke Sias, yang dikenal sebagai Sword Master Rangka,
mengungkapkan bahwa Winter Alien adalah monster kelas Calamity yang sulit ditangani, bahkan oleh kesatria elit terbaik Grand Duchi Sias. Ia mengajukan kesepakatan untuk menangani perburuan Winter Alien, tetapi dengan syarat yang tidak biasa. Ia menginginkan semua hasil yang diperoleh dari sana, termasuk tanahnya. Lord Muda Apen merasa bahwa permintaan itu terlalu berlebihan, tetapi Grand Puke Sias bersikeras. Grand Puke Sias kemudian mengungkapkan bahwa ia memiliki alasan kuat untuk melakukan ini, karena ia telah menyelamatkan nyawa Lord Apen sebelumnya. Ia juga menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, membuat tangan Lord Apen bergetar ketika ia mengayunkan pedangnya dengan santai. Syarat terakhir dari kesepakatan adalah bahwa Lord Apen harus memberikan Grand Puke Sias elisir yang sangat berharga, yang dapat membantunya menembus kekuatan sihir yang menghalanginya. Setelah itu, mereka pertarungan melawan Winter Alien semakin sengit, dan kekuatan Aben mulai melemah. Sesaat sebelum kehabisan energi, Aben meminta bantuan dewa untuk menyelamatkannya. Di saat yang sama, di tempat lain, seorang karakter memanggil Pirones, kontraktor yang sangat kuat, untuk membantunya menghadapi musuh. Pirones memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi jarak kekuatan antara Aben dan Pirones terlalu besar, sehingga Aben hanya bisa mengeluarkan sebagian kecil dari kekuatan aslinya. Musuh mereka, Winter Alien, telah membangun istana yang sangat mewah untuk dirinya sendiri, tetapi kekuatan Aben dan Pirones membuatnya tetap waspada. Aben kemudian menggunakan teknik level master untuk melawan Winter Alien, tetapi musuh mereka tidak mudah dikalahkan. Pirones membantu Aben dengan memberinya sedikit kehangatan, tetapi kekuatan Aben masih belum cukup untuk mengalahkan Winter Alien. Pertarungan semakin sengit, dan Aben harus menggunakan semua kekuatannya untuk melawan musuh yang tangguh ini. Dunia tiba-tiba berhenti dan menjadi hangat, bahkan salju di gunung mulai mencair. Spirit Emporium mengumumkan bahwa Dungeon legendaris, Winter Queen's Nest, telah diselesaikan oleh Aden Remes. Berita ini membuat banyak orang terkejut, apalagi ketika mereka menyadari bahwa Winter Queen sudah dikalahkan. Aden Remes, yang dikenal sebagai Tuan Muda Beringas, telah mencapai kesuksesan luar biasa. Sementara itu, seseorang yang tidak suka dengan Aden Remes merasa sangat kesal dan marah. Mereka merasa bahwa Aden Remes telah menghalangi rencana mereka dan berniat untuk membunuhnya. Mereka juga memerintahkan White Knight untuk membawa prototipe yang dibuat dari monster, bukan manusia, yang memiliki kekuatan permatanya tidak stabil. Aden Remes sendiri sedang menuju ke Frost Fortress setelah menerima undangan dari Shelbeta Sias, Master dari Frost Fortress. Shelbeta ingin menyampaikan rasa terima kasih secara langsung dan mengundang Aden Remes ke makan malam pribadi. Aden Remes merasa bahwa ini sangat berbahaya. Aura itu sudah diduga oleh lawannya, dan ternyata benar bahwa dia sudah mencapai level Sword Master. Lawannya datang dengan persiapan, tetapi dia terlihat menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai level itu. Energi permata yang diserapnya berbeda, dan aura yang keluar dari tubuhnya seperti aura monster, bukan manusia. Lawannya menuduh bahwa dia telah menghancurkan tubuhnya sendiri untuk mencapai kekuatan yang luar biasa. Lawannya kemudian menawarkan proposal, jika dia mau menyerahkan esensi Winter Queen, maka dia akan memaafkan rekan-rekannya. Namun, dia tidak percaya bahwa rekan-rekannya sudah dikalahkan, sampai dia melihat bola kaca yang menunjukkan rekan-rekannya sudah menjadi tawanan. Situasi semakin memanas, dan pertarungan semakin sengit. Lawannya memerintahkan kesatrianya untuk menangkap sang saintes, tetapi rekan-rekannya berusaha melindunginya. Shelbeta Sias, Knight of the Thunderstorm, menatap lawannya dengan penuh kemarahan. Ia tidak peduli jika istananya runtuh, karena ia bisa membangunnya kembali. Yang ia pedulikan adalah beban yang ia tanggung, yaitu melindungi Grand Duchy. Ia merasa bahwa lawannya tidak mengerti beratnya beban itu, dan bahwa ia adalah harapan satu-satunya untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Lawannya mencoba membangkitkan rasa bertanggung jawab pada Shelbeta, tetapi ia tidak terpengaruh. Ia malah merasa bahwa lawannya hanya mencari alasan untuk menutupi perbuatan kotornya. Shelbeta mengingat kembali tugasnya untuk memenuhi janjinya, yaitu menghancurkan lawannya dengan tangannya sendiri. Ia menyadari bahwa ia memiliki kemampuan alami yang disebut Master Fear, yang membuatnya semakin kuat ketika ia memiliki kehausan akan darah. Dengan kemampuan ini, Shelbeta siap untuk menghadapi lawannya dan menjadi yang terkuat. Dalam pertarungan sengit, Kira Sujung merasakan kekuatannya yang luar biasa setelah melakukan regresi. Lawannya, Due Viseleh, melepaskan aura yang kuat bersama serangannya, membuat Kira kesulitan menemukan celah untuk melawan. Kira merasa tidak bisa hanya menunggu hingga overload-nya berakhir. Tiba-tiba, Hyungni muncul dan menyerang Due, mempertanyakan apa yang telah terjadi dan mengapa Due melakukan hal ini. Due yang telah menggunakan kekuatan Black Sorcery hingga mencapai tahap transcendental,
membuat Hyungnim khawatir bahwa dia akan menjadi bencana yang menghancurkan segalanya. Pertarungan berlanjut dengan intens, dan Kira merasa bahwa lawannya tidak lagi bisa dikontrol. Kira berusaha menghentikan Duye, tetapi dia terus menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Hyungnim juga berusaha membantu Kira, tetapi Duye terlalu kuat. Pertarungan ini berakhir dengan Duye yang mengalami overload dan kehilangan kontrol. Setelah menangani situasi dengan lancar, perwakilan Sias mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Namun, dia masih memiliki pertanyaan tentang bagaimana lawannya bisa mengetahui rencana Shelbeta dari awal. Lawannya mengungkapkan bahwa dia mendengar informasi tersebut dari seorang prajurit bayaran, tetapi tidak bisa mengungkapkan lebih lanjut. Sebagai gantinya, Sias menjanjikan kompensasi terbaik untuknya. Kompensasi tersebut termasuk pembayaran untuk pembangunan tambang Manaston, yang ditemukan terkubur di bawah salju Sias. Dengan tambang tersebut, lawannya berencana untuk merekrut pasukan dan melanjutkan rencananya. Sementara itu, seorang pandai besi tua sedang menikmati alkohol dan membicarakan tentang peralatan yang dia berikan kepada lawannya, yang membantu lawannya menyelesaikan legendari Dungyeon dengan mudah. Pandai besi tua tersebut juga mengenali bau yang menjij. Di kerajaan Stoneheim, situasi semakin genting karena golem dari Dungyeon kuno mulai menyerang dan pertahanan kerajaan sudah berkurang setengah. Hertos, pandai besi terbaik di Stromhead, hadir setelah beberapa dekade menghilang. Ia membawa kabar tentang kemampuan luar biasa seorang pahlawan yang dapat menyelamatkan kerajaan dari ancaman golem. Hertos kemudian bertemu dengan Hephaesto, raja para dwarfe, dan menjelaskan situasi yang terjadi di Stoneheim. Hephaesto yang tadinya tidak mengetahui tentang masalah ini, sangat terkejut dan meminta Hertos untuk menjelaskan lebih lanjut. Hertos menjelaskan bahwa golem dari Dungyeon kuno mulai menyerang Stoneheim beberapa bulan lalu dan pertahanan kerajaan semakin lemah. Hephaesto kemudian meminta Hertos untuk membawa pahlawan tersebut ke istana untuk membantu menyelamatkan kerajaan. Hertos setuju dan membawa pahlawan itu ke istana. Namun, pahlawan itu menolak untuk membantu kerajaan tanpa alasan yang jelas. Hephaesto sangat kecewa dan meminta pahlawan itu untuk menjelaskan alasannya. Pahlawan itu menjelaskan bahwa ia tidak memiliki alasan untuk membantu kerajaan dan bahwa ia hanya akan membantu jika ada imbalan yang sesuai. Hephaesto sangat terkejut dan meminta pahlawan itu untuk menyebutkan imbalan yang diinginkannya. Pahlawan itu tidak menjawab secara langsung, tetapi Hephaesto menawarkan untuk memberikan hadiah berupa tambang emas atau senjata terbaik di dunia. Namun, pahlawan itu masih menolak dan menjelaskan bahwa masalah kerajaan bukanlah golem yang terlalu kuat, melainkan kerajaan itu sendiri yang terlalu lemah. Pahlawan itu kemudian menawarkan untuk membantu kerajaan dengan menggunakan teknologi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hephaesto sangat tertarik dan meminta pahlawan itu untuk menjelaskan lebih lanjut tentang teknologi tersebut. Pahlawan itu kemudian membawa Hephaesto ke laboratorium Viscount Hyde, tempat di mana teknologi itu dikembangkan. Di sana, mereka bertemu dengan Elstaff Hyde, pelayan setia tuan muda, yang menjelaskan tentang teknologi yang dikembangkan. Pahlawan itu kemudian menjelaskan bahwa teknologi itu dapat membantu memperkuat pasukan kerajaan Dwarven dan menyelamatkan kerajaan dari ancaman golem. Hephaesto sangat terkesan. Gustav Mark I, meriam kekuatan sihir rekayasa yang luar biasa, telah dibangun. Orang-orang Stoneheim terkejut melihat senjata ini, yang tampak seperti pilar bangunan, bukan senjata yang dapat melindungi kerajaan. Tapi, mereka akan segera menyaksikan kekuatan meriam ini. Seorang pria tua meminta agar telinganya ditutup, karena ia telah melihat senjata ini sebelumnya dan tahu betapa dahsyatnya. Meriam ini dapat melindungi kerajaan dengan kekuatan militernya yang luar biasa. Gustav sangat gembira dan bangga dengan kemampuan meriamnya. Sementara itu, Stoneheim tampak gembira setelah sekian lama. Aiden, seorang pria muda, bertemu dengan Benefaktor dan berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Benefaktor meminta Aiden untuk menjaga tambang Manaston, yang sangat penting bagi mereka. Aiden berjanji untuk melakukan yang terbaik. Benefaktor kemudian meminta Aiden untuk mengikutinya ke Benelekli, karena ia memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Aiden. Aiden penasaran apa yang akan diberikan, apakah peralatan tingkat tinggi atau permata mahal. Ternyata, Benefaktor memberikan Aiden sebuah apel yang tidak biasa, yang disebut buah dari World Tree. Buah ini dikatakan memiliki kekuatan yang sangat besar dan kuat, bahkan dapat menghidupkan orang mati. Aiden terkejut dan tidak percaya bahwa apel ini memiliki kekuatan seperti itu. Benefaktor menjelaskan bahwa apel ini hanya berbuah sekali setiap ribuan tahun, dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Aiden merasa bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain menerima hadiah ini. Sementara itu, para Dwarves membuat desa dan tambang di wilayah bekas otonom,
dan Gustav memutuskan untuk tinggal dan melanjutkan riset rekayasa sihir dengan mereka. Aiden kemudian memasuki sebuah gua dan menemukan telur binatang roh yang ia dapatkan dari kultus Holy Fire. Ia mencoba untuk memasuki telur itu, dan tiba-tiba, seekor naga roh muncul. Naga roh ini tidak seperti naga biasa, karena ia memiliki kekuatan naga yang sangat besar. Aiden terkejut dan tidak percaya bahwa ia dapat melihat makhluk spiritual seperti itu. Naga roh ini meminta Aiden untuk memberinya nama, dan Aiden memutuskan untuk menamainya Leo, yang diambil dari namanya sendiri, Aiden Alreo. Dengan demikian, kontrak antara naga roh Leo dan Aiden telah selesai. Leo, naga roh yang baru saja diberi nama, tampak sangat kuat dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Aiden merasa bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat dengan memberinya nama. Sementara itu, permata yang Aiden dapatkan sebelumnya, Blood Jewel, telah. Aiden telah menentang ilmu pengetahuan yang ada dengan mengubah permata darah yang belum sempurna menjadi permata darah sempurna. Permata yang sempurna ini berfungsi sebagai inti mana, dan Aiden merasakan sensasi yang tidak biasa, seolah-olah bukan hanya inti kedua saja. Mana Leo juga mengalir dalam tubuhnya. Saat itu, Aiden berada di Autonomous Frozen Region, tempatnya melakukan pelatihan. Tiba-tiba, seorang bawahan datang untuk melaporkan tentang 3 orang yang harus diawasi. Namun, bawahan itu terkejut ketika melihat seekor naga di hadapannya. Naga itu ditemukan di hutan dan bukanlah makhluk biasa. Aiden kemudian memikirkan tentang Chalcis, pangeran kedua dari Kekaisaran Immortalia, yang saat ini berada di Menara Alkemi, Ouroboros. Chalcis tidak pernah keluar, sehingga membuatnya sulit untuk diawasi. Aiden juga memikirkan tentang Shaula, seorang penyihir muda yang sangat kuat. Shaula telah mencapai ranking 7 bintang pada usia 21 dan saat ini berada di Menara Sihir Angelis. Konflik antara Anelis dan Southern Great Forest semakin memanas. Aliansi suku-suku di selatan, yang dipimpin oleh Eran Chieftain, memiliki peradaban dan sihir yang unik. Mereka membenci para penyihir yang meremehkan mereka. Perang antara keduanya telah berlangsung lama, dan muncul seorang bernama Demon Shalia, yang menghancurkan aliansi selatan sendirian. Aiden kemudian memikirkan tentang Spica, seorang kandidat Orange Suci yang sangat kuat. Spica telah membunuh Orange Suci sebelumnya dan merebut gelarnya. Aiden bertanya-tanya apa yang membuat Spica bisa melakukan hal itu. Saat itu, Ukurak, putra dari Frost Ogre Lord, sedang membalas dendam kepada manusia. Ukurak telah membangun pasukan monster dan ingin menyerang tanah manusia. Namun, dia tidak tahu siapa yang akan datang melawannya. Aiden kemudian menerima kunjungan dari seorang tamu, yaitu Akli. Akli telah menemukan jalan ke tempat Aiden setelah bertemu dengan seorang pendeta wanita dari Carnae Chult. Pendetanya bernama Lunia, yang ditemukan di perburuan Peat Forest. Aiden merasa penasaran tentang kehadiran Lunia di tempatnya. Akli kemudian meminta makanan, karena dia telah tersesat di pecundungan salju selama 2 minggu tanpa makanan. Aiden memperbolehkan Akli untuk makan, dan saat itu, Akli melihat naga yang berbicara dengan Aiden. Akli merasa terkejut dan penasaran tentang naga itu.